Dua tersangka kasus korupsi pengadaan bibit karet siap tanam Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Oki tahun anggaran 2019 kini kembali masuk jeruji besi. Sebelumnya, kedua tersangka Tabroni selaku PPK Didis Bunak Oki dan Roni Chandra pelaksana dari CV Chandra Kusuma divonis bebas dari Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Setelah hasil kasasi Mahkamah Agung keluar, akhirnya kedua tersangka ini kembali dieksekusi oleh Kejari Oki dan kembali ditahan. Tampaknya kedua tertunduk lesu. Dugaan korupsi yang dilakukan berupa pengadaan bibit karet siap tanam sebanyak 220.000 batang, senilai 1,8 miliar rupiah melalui dana APBN tahun 2019, dengan kerugian negara mencapai 317 juta rupiah. Pak Tabroni dengan Pak Roni sudah kita eksekusi untuk menjalani hukuman selama 1 tahun 3 bulan. Saya berharap bahwa ini jadi pelajaran bagi kita semua. Saya bermohon kepada rekan-rekan yang menggunakan anggaran negara, tolonglah berpikirlah 1000 kali untuk melakukan sesuatu yang menyimpang daripada aturan-aturan yang ada. Keduanya akan dijerat dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara masing-masing 1 tahun 3 bulan. Denda 50 juta rupiah dan subsidiar 3 bulan. Dari rekan Komri Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sempat mencurahkan kekesalannya melalui video yang diposting pada akun media sosialnya. Seorang influencer berinisial NS mengaku jadi korban penipuan pembelian tiket Coldplay. Dalam penipuan ini, korban mengalami total kerugian sebesar Rp12.500.000 untuk pembelian 2 tiket. Atas penipuan tersebut, melalui kuasa hukumnya, korban melapor ke Polda Sumatera Selatan. Tim kuasa hukum korban melampirkan beberapa barang bukti. Selain bukti transfer saat pembelian tiket, kuasa hukum juga membawa barang bukti pesan chat melalui WhatsApp serta akun media sosial Instagram milik pelaku. Seperti apa modusnya? Modusnya jadi pelaku atau terlapor ini dari kami investigasi bahwasanya dia melakukan seperti jasa titip tiket, yang mana dia memberikan biolink melalui yang terkoneksi dengan WhatsApp dan selalu berhubungan melalui media pom. Akhirnya ditawarkanlah tiket dengan harga berapa? Laporan kepolisian sudah masuk dan kini ditangani Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Korban berharap pelaku dapat segera tertangkap dan tidak ada lagi orang yang menjadi korban dalam kasus pembelian tiket konser Coldplay ini. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Dengan menggunakan topi hitam, kaos biru, perpaduan jeans putih, korban penipuan justip tiket konser Coldplay mendatangi Polda Sumatera Selatan. Kedatangannya influencer sekaligus dokter ini didampingi kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan langsung kronologis serta barang bukti penipuan pembelian tiket konser. Niko Saputra Nugraha menjadi korban penipuan pembelian 2 tiket konser Coldplay sebesar Rp12.500.000. Melalui manajernya, korban melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan 19 Mei kemarin. Niko mengatakan sudah memberikan keterangan langsung ke pihak penyidik menjelaskan kejadian kemarin, sesuai dengan cerita yang diviralkan kemarin. Terkait dengan terungkapnya penipuan justip yang ditangkap Polda Metro Jaya kemarin, Niko menjelaskan itu pelaku yang berbeda dilihat dari modus penipuan. Jadi tadi kita udah memberikan keterangan dari pihak saya dan juga manajer serta kuasa hukum juga membantu untuk menjelaskan semua yang udah terjadi per tanggal 17 Mei kemarin. Tinggal kita menunggu hasil dari dalam dulu gitu. Yang penting semua keterangan sesuai dengan cerita yang saya sempat viralkan juga di video di akun sosial media saya juga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Sumpah pocong berlangsung di sebuah lapangan yang berada di depan Musolah Al-Manan, Lorong Ar-Rahman, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. RA alias Anton, 41 tahun, tersangka terduga kasus pencabulan anak di bawah umur melakukan sumpah pocong. Pria lajang ini melakukan sumpah pocong didampingi keluarga dan kuasa hukumnya. Terlihat yang bersangkutan mengenakan kain kafan berbentuk pocong layaknya mayat yang akan dimakamkan.
Kejadian ini membuat heboh warga Ilir Timur 2 Palembang. Ratusan warga mendatangi lokasi tempat berlangsungnya sumpah pocong. Masyarakat ingin melihat langsung seperti apa mubahala tersebut. Pengucapan sumpah dilakukan langsung oleh RA alias Anton, tersangka terduga kasus pencabulan anak di bawah umur. Yang bersangkutan mengucapkan sumpah tidak melakukan pencabulan yang dituduhkan kepada dirinya. RA alias Anton mengatakan dirinya dituduh dan difitnah melakukan hal tersebut. Untuk itu atas kemauan sendiri melakukan sumpah pocong sebagai bentuk pembelaan diri. Sumpah mubahala. Ngapa itu Pak dituduh apa kita Saya Pak? difitnah pencabulan Pak. Ya, terhadap Anaknya. Saya tidak melakukan sama sekali, jadi saya membela diri, sumpah itu. Kapan terjadi itu Kak? Sudah lama, sudah setahun. Bulan 6 2002 kemarin. Itu secara hukum sudah kita jelaskan di surat kemarin, kita akan proses hukum tetap jalan. Yang namanya proses hukum, negara ini negara hukum. Tetapi ini untuk membersihkan nama dia di masyarakat, bahwasanya dia benar-benar tidak melakukan. Kabarnya wajib lapor. Iya benar, dia sudah selama 1 tahun ini wajib lapor. Sampai sudah setahun ya, wajib lapor ya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Rian Antoni, tersangka dugaan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, mendatangi Polda Sumatera Selatan. Sebelumnya tersangka ini viral dengan sumpah pocong yang dilakukannya beberapa waktu lalu. Menuntut rasa keadilan terhadap kasus yang menimpa dirinya, Rian berjalan kaki mengenakan kain kafan layaknya pocong di sepanjang jalan menuju Polda Sumatera Selatan. Tersangka menyampaikan surat protesnya ke Bid Propam Polda Sumatera Selatan yang bersangkutan mempertanyakan terkait penetapannya sebagai tersangka oleh pihak penyidik PPA Polda Sumatera Selatan serta wajib lapor yang hampir 1 tahun terakhir dilakukannya. Rian Antoni menyangkal tuduhan dan siap menghadapi persidangan secara hukum. Untuk itu dirinya sengaja mengenakan kain kafan mengingatkan kita semua kepada Tuhan dan kematian. Terus selama ini barang bukti memang apa Kak yang memang mengarah ke Kakak, yang Kakak ketahui? Katanya hasil visumnya ada memang luka lecet katanya. Siapa yang bilang itu Kak? Kata pengacara yang lama itu, sebelum saya pakai Pak John. Memang ada luka lecet katanya. Terus ya karena hasil psikolog tadi menjurus ke sana kata penyidik itu. Ada P21. Ya, kami akan cross check lagi karena sudah saya pernah ke kejaksaan kemarin, kami cek ini nama beliau tidak ada di sana. Makanya kami mohon keadilan ini. Sebelumnya, sumpah pocong berlangsung di sebuah lapangan yang berada di depan musola Almanan Lorong Ar-Rahman, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir, Timur 2, Palembang. RA alias Rian Antoni, 41 tahun, tersangka terduga kasus pencabulan anak di bawah umur melakukan sumpah pocong. Pria lajang ini melakukan sumpah pocong sebagai bentuk kejujurannya tidak melakukan pencabulan yang dituduhkan kepada dirinya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini?
menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal. Ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Inilah video detik-detik beberapa pemuda melakukan penyerangan terhadap rumah salah satu warga di Jalan K.A. Sari, Kelurahan 34 Ulu, Palembang. Dalam rekaman video milik warga tersebut, beberapa pemuda mencoba masuk dan merusak rumah warga dengan menggunakan kayu dan senjata tajam. Menurut keterangan warga, kalau keributan ini sendiri bermula adanya ketersinggungan kawanan pelaku saat ditegur korban Hamka yang melarang mengambil mangga yang ada di pohon. Merasa tak terima ditegur, akhirnya terjadilah percecokan mulut antara pelaku dan korban. Merasa kesal, kawanan pelaku pun kembali mendatangi tempat korban dan melakukan penyerangan yang mengakibatkan korban terluka. Sementara rumah yang dirusak oleh pelaku tersebut merupakan rumah warga, bukan rumah korban. Mereka tuh ngambil mangga depan rumah Pak Suhaim ini, ditegor oleh korban ya, oleh si Hamka, ditegor, ngapa kamu ngambil mangga? Sudah, pokoknya cek lah, mungkin dendam. Hari ini tadi, sudah seminggu yang lalu, pas hari ini tadi, Yola ketemu Hamkanya di darat. Ya mungkin cek lagi bega-begebukan cek itulah. Kejaran dulu ya? Dikejar-kejaran. Atas peristiwa tersebut, pihak kepolisian Polsek Seberang Ulu 1 Palembang ini telah melakukan olah tempat kejadian dengan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian. Sementara untuk kawanan pelaku ini sendiri masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Lima hari usai disiram air keras, kondisi Rahman Hakim, 22 tahun masih terbaring lemah. Rahman hanya sesekali duduk untuk menghilangkan nyeri di tubuhnya. Kondisi kesehatan yang memprihatinkan membuat Rahman tidak bisa mencari nafkah sebagai ojek pengkolan. Rahman dirawat oleh kedua orang tuanya di rumah kontrakan komplek Perumdam Lebak Murni, Sako, Palembang. Rahman menjadi korban penyiraman air keras atau cuka parah oleh dua orang pelaku. Pakaian korban terlihat rusak dan dijadikan barang bukti. Kejadian sekitar pukul 11 malam, Rahman berbaring di kursi teras rumah pamannya di Sungai Semajid 4 Ulu, Palembang. Sambil menunggu hujan reda untuk pulang ke rumah, tiba-tiba datang pelaku bernama Erul yang masih bertetangga dengan paman korban. Pelaku kemudian bertanya di mana lokasi permainan gaplek. Sampai 3 kali bertanya, tiba-tiba pelaku menyiramkan air keras yang sudah dibawa pelaku menggunakan botol bekas oli. Korban mengaku kenal dengan pelaku. Saat terkena air keras, dirinya panik dan kesakitan sambil berlari. Selain menyiramkan air keras yang mengenai matanya, pelaku bersama seorang rekannya sempat mengejar sambil membawa pisau. Rahman juga mengaku kejadian ini diduga karena dendam, karena 2 tahun yang lalu pelaku sempat tidak senang ditegur karena mabuk di lokasi hajatan tahun 2021. Ini kenal sama pelaku ya? Kenal. Permasalahan intinya apa nih? Awalnya dia tuh nggak seneng saya tegur pas lagi mabok. Kapan kejadiannya? Kalau kira-kira nggak salah 2021. 2000 berarti udah tahun sekian ya? Iya.
Akibat kejadian tersebut, korban melapor ke Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Saat kejadian korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun korban langsung meminta pulang dengan alasan faktor ekonomi. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Edo Pratama, seorang kurir narkoba lintas kabupaten ini tak berkutik saat digiring ke Mapolrestabes Palembang. Pelaku ditangkap oleh Opsnal Unit 2 Satres Narkoba Polrestabes Palembang yang hendak mengambil sabu di Jalan HM Nurdin Panji, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 5,3 kg yang dikemas di dalam bungkus kopi. Menurut keterangan polisi, pelaku mendapat perintah dari seorang berinisial Y untuk mengambil narkoba di kota Palembang dengan upah Rp500.000. Narkoba tersebut rencananya akan dikirim ke wilayah Betung, Banyuasin untuk diedarkan. Dari catatan polisi, pelaku merupakan kurir narkoba kambuhan yang sudah pernah masuk penjara dengan kasus yang sama. Yang telah berhasil melakukan pengungkapan sabu, narkoba jenis sabu seberat 5.332 kg. Artinya 5,3 kilo. Polisi masih memburu penyedia narkoba dan yang menyuruh pelaku. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. AM 38 tahun, warga desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Ogan Komering Ilir, akhirnya mendekam di sel tahanan Mapolres Oki. Pria yang sudah lama menduda ini ternyata tega mencabuli anak di bawah umur. Bahkan diketahui korbannya sudah ada 2 orang yang merupakan warga Lempuing. Berdalih sudah lama menahan birahi karena telah bertahun-tahun menduda bercerai dari istrinya, membuatnya nekat mencabuli korbannya. Hal itu terungkap saat salah satu orang tua korban melaporkan pelaku ke polisi. Di hadapan polisi, pelaku ini mengakui jika sudah puluhan kali melakukan perbuatan terlarang tersebut dengan 2 orang korbannya. Perjalanan pulang dari buka bersama tersebut, tersangka mengiming-imingi, merayu korban untuk tidur di rumahnya. Kebetulan satu rumah yang bersangkutan satu arah, ya. Pada saat menginap di rumah tersangka itulah terjadilah pencabulan itu. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Inilah video CCTV saat merekam aksi pencurian sepeda motor oleh seorang pelaku di kawasan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku yang sendirian berpura-pura menelpon sambil berjalan menuju parkiran futsal saat korban sedang bermain futsal. Merasa keadaan aman, pelaku pun langsung merusak kunci kontak motor milik korban menggunakan kunci liter T milik pelaku. Korban Guntur baru mengetahui motornya dicuri saat dirinya hendak pulang setelah bermain futsal. Itu jam 4 kurang tuh datang ke sini. Pas kami kesini tuh, kami tuh pelakunya tuh lado di sini, Kak. Nunggu di sini kan. Nah, yalah, kami kan nunggu waktu giliran kami main. Dioni ini kan lapangan depannya ada wong main. Jadi rame masih posisi motornya. Lah sempat ini kami sini kan motornya kan parkir di sebelah sini kan. Yang lapangan depan dibalik, ya tinggal motor aku dewean depan sini. Peristiwa ini sendiri telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian Seberang Ulu 2 Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime,
Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Didominasi emak-emak warga desa Kramajaya, Sungai Penuh, Musi Banyuasin, menggelar aksi unjuk rasa dengan melintangkan kayu dan memasang portal menutup akses jalan keluar masuk kendaraan perusahaan. Sejumlah truk bermuatan buah kelapa sawit milik salah satu perusahaan perkebunan sawit disetop warga. Pengunjuk rasa mendesak, jika belum ada tanggapan dan kepastian dari pihak perusahaan untuk memperkerjakan mereka, warga akan tetap memportal jalan tersebut, hingga mendapat jawaban dari perusahaan. Aksi emak-emak ini bentuk kekecewaan terhadap pihak perusahaan yang telah merekrut puluhan pekerja dari luar provinsi, sedangkan warga setempat jadi penonton. Warga juga keluhkan akses jalan desa hancur akibat lalu lalang mobil bermuatan buah sawit perusahaan. Hari. Banyak mobil stop di situ. Banyak. Mobil apa? Buah apa? Mobil buah. Perusahaan. Rental yang buah. Kalau buah ini nak keluar kan nak dibuka portal, kami nak langsung nyeprint. Kalau kami sudah nyeprint, baru buka portal. Mobil keluar. Sementara hasil mediasi belum menemukan titik terang, sedangkan perwakilan perusahaan meminta waktu untuk koordinasi dengan atasan di Jakarta agar ada solusi terbaik. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Mantan anggota Dewan Edi Ganevo terseret kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 1,7 miliar rupiah terhadap korban pelapor Maria Francisca. Dalam dugaan kasus ini, Edi Ganevo beberapa waktu lalu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Selatan. Tak terima tuduhan tersebut, Edi Ganevo melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang perihal lebih bayar seperti dituduhkan pelapor Maria Francisca. Dalam sidang gugatan keduanya, baik Edi Ganevo dan Maria Francisca didampingi kuasa hukum, masing-masing masih dalam tahap mediasi di Pengadilan Negeri Palembang. Usai mediasi kuasa hukum, tergugat mengatakan kliennya yakni Maria Francisca digugat kelebihan bayar yang dikatakan penggugat itu atas uang yang telah dipinjam penggugat. Ada lebih bayar 750 juta rupiah dari pinjamannya 1,7 miliar rupiah kepada kliennya Maria Francisca. 2014 beliau caleg dan meminjam uang kepada Ibu Mariani 1,7 M. Janji 1 minggu.
Alhamdulillah ini kalau 1 minggu 7 hari, ini lebih dari 7 tahun. Dan beliau menyatakan keadaan baik, yang itu kita sedih. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Majelis Ulama Ogan Ilir dalam pertemuan di Gedung Aula Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Senin siang kemarin memberikan pandangan tentang ajaran atau pemahaman keagamaan Rosidi Raja Adil bersama pengikutnya. Pertemuan ini buntut dari ketidakpuasan Rosidi atas penyampaian dari MUI yang sebetulnya sudah disampaikan sejak September lalu. Karena tidak puas dan merasa benar, sejak itulah Rosidi dan pengikutnya masih lakukan aktivitas mereka dan menyebarluaskan di media sosial. MUI Ogan Ilir menjelaskan pihaknya ingin menuntaskan apa yang mereka inginkan serta menjelaskan pada publik bahwa apa yang mereka lakukan dan mereka anggap benar adalah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Dalam persoalan perjalanan ketidakpuasan, mereka masih melakukan penyampaian berita melalui medsos, kemudian yang lain-lain dan menganggap mereka benar. Maka hari ini kami ingin menuntaskan apa yang mereka inginkan dan menjelaskan kepada publik bahwa apa yang mereka lakukan seperti apa yang telah kita sampaikan tadi, bahwa sebagian dari yang mereka anggap itu benar adalah tidak benar menurut ajaran agama Islam. Dipanggilnya Rosidi Raja Adil bersama pengikutnya untuk diberikan penjelasan dan didakwai. Hal ini kata MUI langkah pengingat agar mereka paham secara keilmuan sebelum MUI mengeluarkan fatwa. Jika masih melakukan kegiatannya maka fatwa akan dikeluarkan dan Rosidi serta pengikutnya akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Dari Ogan Ilir, Novan Wijaya, iNews melaporkan. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah ke kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MT dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini Kobaran di sana api yang dan kami kepulan dapatkan? asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tazkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wad du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang penuh barakah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali mendengarkan majelis rutin kita fil fikih, mempelajari ilmu fikih yang kita baca kitab Abi Syuja. Kitab Abi Syuja yang biasa kita laksanakan setiap seminggu sekali. Sampailah di dalam hayatus shalah. Kemarin sudah kita jelaskan artinya hayatus shalah, sunnah-sunnah di waktu kita mengerjakan sholat. Kalau kita laksanakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat dosa tapi hilang pahala, berkuranglah pahala kita. Di antara yang di sini melanjutkan Wat-ta'minu membaca amin. Itu hukumnya sunnah, membaca amin. Akibal Fatihah liqari'iha fi salatin wa ghairiha. Lakin as-salatu akad. Di waktu salat, waktu imam membaca waladhdallin amin. Jadi waktu imam membaca waladhdallin amin. Kapan? Fi sholatil jahriyah. Di waktu sholat jahriyah. Sholat jahriyah ini sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, namanya sholat jahriyah. Kalau sholat sirriyah maka tidak amin. Jadi tidak ada yang diperintahkan di waktu sholat itu membarengi imam. Tidak boleh kita membarengi imam kecuali dalam amin. Amin kita itu usahakan berbarengan dengan imam. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Iza amanal imam fa aminu, fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar." Apabila imam baca waladhdallin amin, barengi aminnya imam. Kalau kita bisa berbarengan dengan imam dan berbarengan dengan aminnya malaikat, karena malaikat itu berbarengan dengan imam, maka diampunilah dosa-dosa kita yang telah lewat, dosa-dosa yang akan datang sama yang telah lewat. Nah, jadi membaca amin apabila walau qara al-Fatihah ma'a qiraati imamihi wa faragha ma'an kafahu ta'min wahid. Fatihah juga bareng imam. Jadi kalau imam baca al-Fatihah kita dengarkan, jangan kita baca al-Fatihah. Tahu-tahu ini orang baca al-Fatihah juga. Bareng, cukup satu kali amin. Untuk amin imam sama amin kita. Jadi disunahkan berjahriyah, disunahkan fil jahriyah, di waktu jahriyah. Wa qiraatu suratin, wa qiraatu surah, membaca surah rakaat ketiga keempat atau rakaat ketiga kalau sholat maghrib. Itu sunnah membaca rakaat pertama dan kedua membaca surah. Membaca surah rakaat pertama dan kedua menurut mazhab Imam Syafi'i qaul jadid. Jadi rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca surah. Artinya surah itu syai'un minal Quran, walaupun tidak satu surah penuh. Tidak satu surah penuh, baca sedikit. Itu minimal ayat tadi itu yang kita baca tadi itu ayat yang dipahami. Jadi satu surah tapi dipahami. Satu ayat kata satu surah kata ulama lebih afdal daripada ayat sedikit. Di sini disebutkan lakinna surah kamilah afdal min ba'di surah illa in kana la yazid 'alaiha.
Jadi satu surah walaupun pendek lebih afdal apabila ayatnya sama, huruf-hurufnya itu sama. Baca inna atoina tiga ayat, inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada orang baca Al-Quran surah Al-Baqarah 3 ayat juga, hurufnya sama. Abdullah yang satu surah sempurna dibandingkan membaca tiga ayat. Wa illa fahuwa afdal alal mu'tamad inda Romli hilafan li Ibn Hajar. Menurut Imam Romli berbeda dengan Ibn Hajar. Jadi setiap solat rakaat pertama, rakaat kedua baca surah, kecuali solat jenazah. Kalau solat jenazah tidak usah baca surah. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah, tidak usah baca surah habisnya itu. Selain itu baca surah. Solat sunnah qobliyah ba'diyah baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, selesai baca Al-Fatihah, baca surah. Tidak seserah dia surah apa saja. Atau solat yang lain kecuali solat jenazah. Kalau solat jenazah tidak baca surah. Wa ghairi shalah faqidi tahuraini idza kana junuban. Kecuali orang yang lagi janabah, solat tidak ada air, tidak ada tanah untuk bertayamum, ini namanya faqidut tahurain. Tidak ada 2 alat untuk bersuci. Alat bersuci itu air. Jadi kalau kita dalam keadaan janabah, kita bersuci, mandi, dia tidak ada air, atau gantinya mandi, tayamum, dia tidak punya debu. Sulit ini menggambarkan zaman sekarang, di mana tidak ada debu. Apalagi di Indonesia banyak debu, mau berapa? Nah, jadi kalau orang yang tidak punya 2 alat suci ini, air sama tanah, maka dia cukup baca Al-Fatihah saja, tidak usahlah baca surah. Kemudian wat takbirat indal khabdi war rafi, membaca takbir. Allahu Akbar waktu sholat itu hukumnya sunnah. Waktu kita ruku, Sami Allahu liman hamidah, bangun dari ruku. Kemudian waktu kita sujud, kita membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian ugauluhu sami Allahu liman hamidah hina yarfa minar ruku, waktu lagi i'tidal. Waktu bangun mau i'tidal, bangun dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah. Wa sababu dzalika anna Abu Bakrin ta'akhkhara yauman faja'alis shalah fawajada Nabi SAW raki'an faqala alhamdulillah fanazala Jibril sami Allahu liman hamidah wa amara Nabi an yaj'ala inda rafa' minar ruku. Sami Allahu liman hamidah kalau diterjemahkan, Allah mendengar orang yang memujinya, yang bersyukur kepadanya. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 pilihan lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita bangun dari ruku, wat tasbih fir ruku. Kemudian waktu kita ruku tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Makruh kalau kita tinggalkan. Jadi ruku tidak bertasbih, makruh hukumnya. Di sini disebutkan hatta qalu man dawama ala tarki tasbih fil ruku' wasujud sagotot syahadatuh. Orang yang kalau ruku' tidak pernah bertasbih, maka kesaksiannya itu diangkat, tidak bisa jadi saksi ini. Kenapa? Karena kalau ruku' tidak baca tasbih di waktu sholat maksudnya ini. Kama dzakara Ibn Qasim fi babis syahadah. Jadi kalau kita ruku' subhana rabbiyal azim, kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la. Disebutkan oleh ulama tak kala turun surah ayat fasabbih bismi rabbikal azim ij'alha fi ruku'ik,
Kata Rasulullah SAW, ini zikir kita jadikan di ruku. Tak kala turun surah ayat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ini jadikan zikir di waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la. Di waktu fasabbih bismi rabbikal azim, jadikan zikir di waktu kita ruku. Pas subhana rabbiyal a'la, jadikan zikir di waktu sujud. Sabbihisma rabbikal a'la. Wa yusannu lil munfarid. Orang yang sholat sendiri juga berzikir itu. Subhana rabbiyal azim, walaupun sendirian, tidak mesti berjamaah saja. Wa imamu qaumin mahsurin radina bitatwil. Jadi kalau sholat itu jangan panjang-panjang bacanya. Apalagi masjidnya tadi masjid umum. Masjid umum itu siapapun masuk ke masjid itu, kayak masjid kita ini. Ini siapapun datang ke sini, yang lagi sakit perut datang ke sini. Jadi bacanya itu 3 kali. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Nah, kita baca gitu. Kenapa? Karena di sini macam-macam golongan. Ada yang punya hajat, masuk kota Palembang, masuk Masjid Agung, mampir ke sini, sholat di sini, habis itu mau berangkat lagi. Ada yang transit, jam 2 berangkat, payu, atau jam 1 berangkat, masih jam 12 sholat di Masjid Agung sama imam tadi itu sampai setengah 1, buyar pesawat dia. 3 karena di sini umum, kecuali masjid khusus atau makmum yang mahsur. Mahsur itu terbatas. Masjid di komplek keluarga bayi yang sholat, itu masjid yang mahsus itu namanya. Atau makmumnya demen panjang-panjang, rodin bitatwil, tambahi yang panjang lagi tidak apa-apa. Tambah lagi apa dia? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa adhami wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Panjang lagi dia baca. Bisa sampai 11 kali, bisa sampai lebih, panjang-panjang. Ayatnya juga baca ayat panjang-panjang. Kenapa? Makmum ini khusus kami-kami Ustaz di pondok pesantren, di madrasah, supaya anak-anak tadi itu gemar untuk panjang-panjang dalam sholat. Silakan, tidak apa-apa. Di sini ada orang tua, rukuknya lama-lama tak tegak lagi. Orang tua tadi rematikan. Kita balik maga cadangnya balik ke rumah tadi itu. Nah, jadi pandai-pandailah kita membaca situasi di dalam solat berjamaah. Wa tasbih fir ruku' wa adnal kamal subhana rabbiyal azim wa bihamdih salasan. Jadi 3 kali. Wa salas sunnah lil imam wal makmum wal munfarid. Wa tusannu ziyada salasa lil munfarid wa imamul mahzurin ila 11. Kalau makmumnya tadi terbatas pribadi, masjid pribadi, makmumnya pribadi, atau demen sama panjang-panjang, ridho dengan panjang-panjang, sampai 11 kali kita baca. Boleh itu. Sampai 11 kali. Atau tambah lagi. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, yang tadi kita baca, tambah lagi biar lebih panjang. Kenapa? Karena makmumnya ini ridho dia dengan tatwil. Dia suka dengan dipanjang-panjangkan. Makmumnya anak-anak, tidak ada orang tua di situ, tidak ada yang sohibul hajat, masjidnya masjid umum, itu silakan diperpanjang. Wa adnal kamal subhana rabbiyal wa tasbih fis sujud. Kemudian di waktu sujud sunnah baca tasbihnya. Apa tasbihnya? Subhana rabbiyal a'la salasan. Baca subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali. 3 kali baca subhana rabbiyal a'la. Wal akmal fi tasbih fir ruku' was sujud masyhur. Yang sudah tadi sampai ke 11. Siapa yang baca 11 kali? Kalau makmumnya demen panjang-panjang. Anak-anak muda yang masih sehat, tidak ada orang tua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang zawil hajat. Orang yang punya hajat silahkan dia panjang-panjang. Panjang-panjang di waktu dia sholat. Kemudian wad'ul yadain 'alal fakhidaini fil julus. Waktu duduk tahiyat atau duduk antara 2 sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, atau duduk, tangan tuh diletakkan di atas paha, sejajar dengan dengkul. Bukan diginikan, bukan begini, tapi sejajar dengan dengkul kita ini sejajar. Litasbih yabsutul yusra, membentangkan tangan kiri ini dibuka.
bihaisu tusamitu ru'usuha ar-rukbah. Ujung-ujungnya ini sejajar dengan dengkul. Ujungnya ini sejajar dengan dengkul. Tidak dimajukan dari dengkul, tidak dimundurkan dari dengkul, tapi sejajar dengan dengkul. Wayak bidil yumna, kalau tangan kanan digenggam. Ilal musabbiha, kecuali musabbiha. Ini namanya musabbiha nih. Waktu kita bertasbih la ilaha illallah, ngangkat tangan ini. Tidak ada ngangkat tangan ini. Tangan telunjuk ini, karena di sini katanya ada saluran urat nyampinya ke hati. Illallah, biar hati kita bergerak menghadirkan Allah. Waktu kita baca tahiyat, ini ditundukkan, jempolnya di bawah, tundukkan ini. Kalau jempolnya ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di sini. Alhasil agwal, banyak pendapat ulama. Jadi kita taruh, ada yang mengatakan di bawah, didudukkan begini, dibuka, jadi telunjuknya sudah dibuka, bukan ditutup. Bukan begini, waktu ilallah baru buka, enggak, sudah dikeluarkan tapi masih nunduk. Jempolnya di bawah. Yabsutul yusra wa yakbidul yumna illal musabbiha minal yumna falaik bidha fa innahu yushiru biha. Musabbiha, ini namanya musabbiha. Namanya ini tangan ini namanya jari telunjuk ini namanya musabbiha. Kenapa? Karena kita isyarakan waktu kita bertasbih. Ada juga namanya sababah. Bahasa Arabnya ini juga sababah. Kenapa sababah? Di waktu marah nunjuk tangan ini gitu. Awas main-main, jangan macam-macam kau. Nunjuk tangan ini kan? Tidak nunjuk tangan ini. Kali ini bagus. Atau yang ini, maka dinamakan sababah dalam bahasa Arabnya. Dinamakan sababah. Minal yumna, jadi tangan kanan yang dibuka. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kemudian jari telunjuknya sudah terbuka. Jari telunjuknya sudah terbuka. Jari jempolnya di bawah. Boleh di bawah, boleh begini. Begini juga boleh. Dalam kitab yang lain disebutkan ka'akid seperti 53. Ini 5, ini 3. Ini 5 kan, bulat 5. Tigonya ini. Ada 53. Ada yang ngatakan 5 tuh ini 2, tu 2, 1 2, 3 4 5. Tigonya mana tigonya? Ini 1 2 3. Ka'akid salasa wa khamsin. Seperti bilangan 53. Ini 5. Gimana 5-nya tadi? 5-nya mana? Ini nih. Jadi becak 5. Ada yang katakan tidak, bukan itu ini nah. 1 2 3 4 5 garis ini kan 5. Tiganya mana tiganya? Tiganya di sini 1 2 3 atau jarinya 3. Jadi kalau bilangan ukot itu pakai ini zaman dulu tuh. Zaman dulu tuh hebat-hebat, matematika enggak pakai kalkulator, hebat orang dulu tuh, pintar-pintar. Jadi ngitungnya pakai ini, pakai jari nih ngitung. Ini 3 ini segaris ini. Ada yang apa nih? Ada yang satuan, ada yang puluhan, ada yang ratusan, ada yang ribuan. Pakai jari ini. Jadi dia ngitung gini nih. Kalau sekarang enggak gampang, kalkulator. Jadi yang pintar itu kalkulator sekarang ini. HP ini lebih pintar dari kita. Quran ngaji, sungguh dia ngaji kita tidur. Jadi yang pintar tuh HP, makanya otak kita ini sulit. Zaman dulu tuh kalau mau belajar kitab ini dia nah. Otak kita, ilmu tuh di otak, ilmu ma'i. Kullama yamamtu yanfa'uni, ilmuku bersamaku, diapalkan, belajar itu. Imam Syafi'i pengen dapat kitab Muwatta, diapalkannya kitab Muwatta. Zaman sekarang tidak, beli be kitab, beli be PDF-nya, simpen di HP. Yang pintar siapa? HP.
Ada PDF yang pintar sehingga tidak otaknya kosong, ilmu dah ada sama dia. Nah, jadi sekarang ini apa dia? Di otak galau itu, bukan di kitab. Jadi harus belajar itu, habis itu ilmu masukkan di otak, habis itu diamalkan, ilmu diamalkan. Ilmu apa dia ilmu? Bukan yang diomongkan ini, pintar ngomong, itu bukan ilmu itu setiap orang bisa, hatta orang fasik bisa, orientalis bisa ngomong ilmu, bisa. Ilmu itu cahaya yang diberikan oleh Allah dalam hati orang yang khusyuk. Nah itu ilmu. Ya, kita tahu tentang pahala bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kita amalkan. Ramadan ini benar-benar kita jago benar. Khusyuk Ramadan ini, puasanya mulut tuh puasa juga, mata puasa, kuping puasa, tangan puasa, hati kalau pacak puasa. Makannya sedikit, tidak banyak. Jangan nunduh ke makan. Makan pagi idak saat puasa, alhamdulillah. Makan siang idak, buka 3 piring, kadang nambah lagi pula. Balik modal. Idak. Kemudian di waktu buka jengok. Kadang-kadang kita lupa doa Allahumma lakasumtu sampai. Banyak sekarang ini. Itu pahalanya besar. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu zahabad dhama'u wabtallatil uruk wa sabatal ajru insyaallah birahmatika ya arhamur rahimin. Doa menjelang buka, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, itu dibaca itu. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar, doa apa yang aku minta? Kata Rasulullah, kamu baca doa Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu banyak-banyak kita baca. Kemudian baca lagi menjelang buka, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfirli dzanbal azim fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illal azim. Dia ampuni dosa kita, dosa anak-anak kita. Ini kan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah. Tapi karena perilaku manusia di waktu buka lah jam 5 itu pikirannya di nasi, makanan, sehingga zikiran-zikiran lupa, tertutup dengan dia. Berapa pahala yang dia liwat. Begitu azan langsung makan, padahal ada aturan-aturan. Doa dikabulkan, ya enggak? Cuman kita ngamalkan li shaimi farhatan aja. Menjelang buka itu paling ditunggu-tunggu oleh orang yang berpuasa sampai dia gembira. Saking gembiranya dia ngelupakan zikiran dan doa. Nah, makanya jangan ditinggalkan zikiran, doa. Persiapkan diri kita dari sekarang. Awwalul lailah fi Ramadan nadharallahu ila abdihi. Malam pertama di bulan Ramadan itu Allah memandang manusia. Yang dipandang oleh Allah bukan hartanya paling banyak, bukan mukanya bersih, tapi hatinya yang bersih, tidak menyimpan benci sama muslim. Itu yang dipandang oleh Allah. Tidak menyimpan benci sama muslim. Itu hati yang bagus itu. Jiwanya pemaaf, memberikan manfaat. Ingin memberikan manfaat kepada manusia, itu jiwa yang bagus itu. Ingin menolong orang, itu jiwa yang bagus itu. Siapa yang dipandang oleh Allah, wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Siapa yang dipandang oleh Allah di malam itu tidak dihukum selama-lamanya. Ij'alna minal manzurin. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah. Ada ala Allah binadhar. Pandangan Allah itu sangat mahal. Oleh karena itu yang kita cari dari sekarang. Dari sekarang banyak bertobat, banyak kembali kepada Allah. Solat-solat sunnah kita lakukan, ibadah-ibadah, ilmu kita pelajari, hadir majelis taklim tetap. Di bulan Ramadan justru lebih semangat. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar per langkah kaki kita. Hadir majelis taklim itu per tapak. Berapa tapak kita berjalan, disitulah dapat ampunan yang sangat besar, lebih besar dari hari-hari biasa. Nah, oleh karena itu persiapkan, mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang penuh berkah. Salimna li Ramadan, salim Ramadan lana. Ij'alna min utaqaik. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari siksa api neraka, diberkahi oleh Allah. Awwalul lailatin awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Hadisnya ini hadis dhaif, tapi dalam fadhailil a'mal dipakai oleh ulama. Jadi pembagian Ramadan awal rahmah ini hadisnya kata ulama, Imam Suyuti menyebutkan hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif dipakai dalam fadhailul a'mal.
Dalam fadhailul amal dipakai oleh ulama. Boleh kita menyampaikan malam pertama, malam turun rahmat yang besar, ampunan pandangan Allah, bulan pertengahan 10 kedua yaitu turun maghfirah dari Allah, yang ketiga itkun minan nar. Kita sampai pada siap, memang benar ini hadisnya dhaif, dikatakan oleh ulama hadis. Imam Suyuti menyebutkan, tapi dalam fadhailul amal ini diamalkan. Ini termasuk fadhail. Mudah-mudahan dipandang oleh Allah, diberi semangat puasa yang benar-benar orang yang bertakwa. Tidak keluar bulan Ramadan kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah, sudah dimaafkan, sudah bersih hati kita menjadi manusia Ramadhani. Janganlah kita beribadah karena datang bulan Ramadan, tapi ada bulan Ramadan atau tidak ada bulan Ramadan, tetap kita min ahlil ibadah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka